dibuatlah judul begini, gereja-gereja mulai sepi jemaat ya akhirnya dijual. Kalau kita lihat di sini ya, waktu video saya yang bagian ini memang kelihatannya hanya satu orang aja di depannya, sepi banget ya, sepi. Itulah kenapa ada komentar di sini. Nah ini komentar dari Agil Rahmat Afandi, gerejanya sepi katanya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bahas kembali soal polemik gereja nih ya. Bagaimana ada gereja-gereja yang katanya sepi dan mulai ditinggalkan. Dan katanya gereja-gereja ya udah mulai sepi guys katanya. Dan kemudian dijual-jualin. Padahal kan mereka jual gereja kan gedungnya ya. Gerejanya pindah sebenarnya karena gedung nggak kepake, ya udah dijual lah untuk bisa ada gereja yang lebih bagus lagi, mungkin kayak gitu. Dan itu adalah hal yang biasa. Tapi memang para mualaf ini gembor-gemborin itu guys. Jadi seakan-akan kayak wah mereka hebat banget bisa beli gereja. Dan kemudian di framing lagi, dibuat narasi yang mana katanya gereja-gereja udah mulai sepi dan ditinggalin. Ya begitulah supaya kelihatannya agama mereka itu benar-benar bertumbuh. Kalau kita lihat statistik padahal mulai berkurang ya guys ya. Tapi mari kita akan lihat, benarkah mereka memframing itu, membuat seakan-akan gereja udah mulai ditinggalkan. Kita lihat langsung narasi mereka aja ya. Ya, dalam channel YouTube yang dibina oleh almarhum ya Ustadz Mengko Ginta. Mengko Ginta dia ini ya, ayah Sofia ini. Bagaimana di sini dibuatlah judul begini, gereja-gereja mulai sepi jemaat ya akhirnya dijual. Ngeri banget. Gayanya. Tapi judulnya aneh nih, yang paling aneh nih. Makin ramainya jemaat sepi dan gereja dijual di mana-mana. Makin ramainya jemaat sepi. Nah ini maksudnya pengen bikin judul rame atau sepi sebenarnya? Makin ramainya jemaat sepi. Oh, mungkin makin maraknya ya jemaat, atau jemaat gereja di gereja nggak ada jemaatnya, mungkin gini kali ya. Tapi ya biarin lah. Intinya mereka memframing seakan-akan gereja udah mulai sepi dan dijual-jual guys. Nah seperti yang terjadi di Eropa kan, banyak gereja dijual kemudian jadi bar dan lain-lain. Toh itu juga bukan masuk ke agama mereka, tapi kebanyakan mereka udah mulai ateis ya guys ya. Dan kemudian dijual lah gereja-gereja itu. Dan di Indonesia kalau kita lihat kasus yang kemarin, memang ada satu gereja yang dijual karena pada waktu itu jemaatnya bergabung ke gereja induk. Dan kemudian karena gedung ini nggak kepake, ya gedungnya dijual pada akhirnya. Nah teman-teman, ini kemudian dimanfaatkan oleh mereka untuk membuat seakan-akan Kristen udah mulai dikit. Dan juga gereja-gereja ini bisa dijadikan masjid. Tapi aneh juga kok suka barang-barang KW gini ya. Kok KW sih, sorry, second. Ibarat mobil second gitu dibeli. Kenapa nggak beli baru sekalian kan? Kan perizinannya gampang, kecuali gereja. Perizinannya kan agak susah kalau gereja ya. Padahal kan kalau tempat ibadah mereka kan gampang ya. Ngapain juga mesti repot-repot seperti itu. Dan kemudian ketika saya lihat memang ada semacam anggapan bahwa gereja-gereja sekarang mulai sepi. Bahkan ketika saya mengupload video, waktu itu saya berkhotbah juga. Di situ karena kelihatan sedikit, kemudian dibilang bahwa gereja udah mulai sepi. Oke, kita bahas saja. Kalau kita lihat di sini ya, waktu video saya yang bagian ini memang kelihatannya hanya satu orang aja di depannya, sepi banget ya. Bener ya, sepi. Itulah kenapa ada komentar di sini. Nah ini komentar dari Agil Rahmat Afandi, gerejanya sepi katanya. Wah dikit lagi nih pasti dijual nih. Siapa tahu mau beli gereja. Ya belilah silakan. Tapi harganya murah kok, 1 triliun aja. Yang mau beli aja. Kan nggak mungkin juga nih. Ya memang kelihatan sepi. Kenapa? Saya bisa katakan di sini. Karena memang pada waktu itu bukan ibadah hari Minggu ataupun ibadah-ibadah yang lainnya seperti pemuda dan lain-lain, enggak. Ini sebenarnya ibadah pembinaan pada guru-guru, yang bahkan guru-guru itu masuk pagi dan siang, dibagi menjadi 2. Dan memang karena guru nggak terlalu banyak, ya memang kelihatan sedikit karena gerejanya besar dan orangnya memang sedikit. Tapi itu adalah pembinaan kepada guru yang jumlahnya memang nggak banyak. Karena memang
masuk pagi dan masuk siang. Dan ini adalah waktu masuk pagi. Ini hanya sekitar 15-an orang. Kalau di zoom out pasti kelihatan ini cuma 15 orangan. Ya memang kelihatan sepi. Tapi apakah gereja ini benar-benar sepi? Tunggu dulu. Ada yang mencoba bela ya, Arman Siahaan, dia mengatakan itu ibadah remaja pemuda, bukan ibadah minggu. Dan dijawab lagi sama Agil ini, remajanya kemana aja kok dikit amat yang ke gereja, ahahaha, ketawa dia. Ya memang supaya nanti bisa digoreng lagi ceritanya, oh ini gerejanya udah mulai sepi nih, ayo cepat-cepat kumpulin dana untuk bisa membeli gereja. Ya nanti kemudian di framing, mantan gerejanya Louis Prasetyo udah mulai sepi dan dijual. Keren ya, nambah AdSense. Tapi memang faktanya nggak seperti kelihatannya. Kebalik, kelihatannya nggak seperti faktanya. Faktanya gimana? Sebenarnya gereja ini ya masih banyak jemaatnya dan semakin bertambah kalau saya lihat ya. Kalau kita lihat di sini ya masih di gereja yang sama. Nah, coba bisa dilihat ya di sini, saya mau tunjukkan. Nah, ini adalah acara Paskah kami kemarin. Ini pasti generasi penerus dari gereja ini ya ke depannya ya. Waktu acara Paskah, ya teman-teman bisa lihat lah bagaimana kondisinya. Rame banget kan? Ya rame. Ini penerus bangsa ini, penerus gereja. Dan mereka lah yang akan menjadi pondasi-pondasi gereja ini ke depannya. Dan kalau lihat di sini lagi menyanyi, dan memang waktu itu saya yang pelayan firman-Nya. Nanti saya akan tunjukkan firman Tuhan bagaimana kita sampaikan kebenaran iman Kristen. Yang jelas dalam video itu nggak ada jelek-jelekin agama seberang ya, nggak ada, untuk apa. Nah di sini ada pembinaan tentang iman Kristen yang berkaitan dengan Paskah dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah ini pelayanan yang minggu lalu bisa lihat waktu saya berdoa dan banyak orang di dalamnya. Kalau memang kondisinya seperti ini, kira-kira apakah gereja ini akan dijual? Bisa jadi gedungnya dijual, bisa jadi. Kalau makin banyak dan gak tertahankan lagi, jemaatnya dan makin banyak, ya kita butuh gedung yang lebih besar dari itu. Dan kalau gedung ini nanti dijual, ya kita bikin yang lebih besar dari itu. Kan gitu aja sebenarnya. Jadi kalaupun mau di framing lagi, wah ini sudah mulai dijual gereja, tenang bos, nggak usah khawatir. Akan muncul gereja-gereja lebih besar dari apa yang kalian sudah beli. Jadi nggak usah khawatir. Cukup kalau mau fair-fairan, cukup cabut aja SKB 2 Menteri, yang mana melarang gereja berdiri kalau nggak ada tanda tangan dari orang sekitar. Sebenarnya kalau mau fair kayak gitu, gereja akan lebih banyak di Indonesia ini. Karena agak susah aja perizinannya, makanya kan kelihatannya nggak bertumbuh, nggak makin banyak kan gitu aja cuy. Nah, yang lebih parah lagi sebenarnya framing atau cerita-cerita narasi yang dibikin oleh Agustan seperti biasa. Mengedepankan emosinya aja, nggak bisa berpikir secara realistis. Coba kita akan bahas ya. Nah, ini Agustan ya, Islam Care Reborn, wes. Kayak Batman Reborn aja. Yusus apa Yusus lagi nih Tantan. Yusus aja dijual lah, apalagi cuma gereja, nggak ada artinya. Kalau perlu harga diri dijual macam sales sorga itu. Oke, dia memframing seakan-akan Tuhannya aja dijual, apalagi cuma gereja. Oke, kita akan head to head perbandingannya ke bagian ini. Kalau misalnya yang menjual gereja berarti anggap aja Yudas ya. Kalau di dalam cerita Yesus dijual, yang jual adalah Yudas sang pengkhianat. Anggap aja yang jual gereja ini, anggap ya, bukan berarti seperti itu. Anggap aja kalau memang apa yang disampaikan Agustan ini, ya dia pengkhianat lah, kok sampai jual gereja. Nah yang jadi persoalan ini pembeli nih. Waktu itu pembelinya adalah imam-imam besar, ahli-ahli Taurat dan lain-lain, pejabat-pejabat tuh yang beli. Yang beli mereka dan akhirnya ya mereka sebagai seorang pembunuh kan. Mereka yang pihak yang jahat dalam cerita ini nih. Yudas sang pengkhianat, pembelinya jelas dia jahat karena dia membunuh Yesus. Yesusnya tetap jadi orang yang istilahnya dalam posisi pemain utama yang baik gitu ya. Nah persoalannya yang beli ini pasti ya pihak yang jahat.
persoalannya kalau dia membandingkan tentang, dikatakan kan, Yesus saja dijual, harga dirinya dijual. Persoalannya siapa yang beli? Yang beli gereja itu siapa? Yang beli gereja itu kan konco-konconya Agustan. Nah, apakah bisa dikatakan bahwa pihak yang membeli itu adalah pihak yang, ya nggak tahu ya, lanjutin sendiri aja. Jadi kalau mau pakai analogi itu sebenarnya ya jangan sampai lah ada celah analoginya buat serang diri sendiri kan. Iya kan? Ya intinya tetap bagaimana gereja itu tetap akan bertumbuh di Indonesia ini. Pak Gus Dur itu pernah bilang, semakin dibabat semakin merambat Kristen tuh. Makanya kalau Kristen tuh semakin dihambat, sulit bikin gereja, pasti Kristen akan merambat dan makin banyak di Indonesia ini. Walaupun seakan-akan di framing banyak mualaf, dia pindah-pindah. Ya, cuman kan nggak diekspos seberapa besar orang yang pada akhirnya percaya Yesus. Kan nggak perlu digembor-gemborkan guys. Apalagi di negara ini yang kaum minoritas kan. Nah, sebaiknya kita lebih lagi mengerti hal ini. Nah, sekarang yang terakhir. Yang ingin saya sampaikan yang terakhir sebenarnya kalau mau berbicara kuantitas, jumlah itu sebenarnya nggak terlalu penting. Kita punya jemaat pengikut berjuta-juta orang, cuman kalau kualitas iman dan rohaninya kayak kerupuk, itu kan nggak penting kan. 100 orang contohnya, satu imannya yang kuat, 99 imannya kerupuk, mudah pindah-pindah, nggak punya pendirian, nggak ada gunanya kan. Lebih baik 10 orang tapi imannya benar-benar bertumbuh dan kuat. Benar nggak? Makanya kenapa Yesus memilih 12 orang yang benar-benar dibina. 1 berkhianat, 11 masih kuat di situ. Dan dari 11 ini banyak sekali yang akhirnya bertobat. Kualitas. Makanya ketika Tuhan Yesus tinggalin murid-murid yang lain ya, banyak yang meninggalkan itu waktu itu. Di Yohanes 6 ayat 66. Dia nggak pusing, udah biarin aja. Yang penting nih yang 12 atau yang 11 ini tetap konsisten dalam kualitas rohaninya kan. Itulah kenapa nggak penting untuk jadi mayoritas. Minoritas yang penting imannya teguh dan kuat, itu udah cukup guys. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita ini membuat kita semakin semangat melayani Tuhan ya. Semakin giat untuk mencari jiwa untuk Kristus dan banyak orang yang diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Pastius ini. God be with you all.